Buat kalian yang baru pertama kali aktif dan juga menjadi driver dari aplikasi Maxim, jangan pernah sesekali kalian aktif ataupun menerima orderan Shopee Food di aplikasi Maxim. Di sini saya baru saja kehilangan kurang lebih 500.000 yang dimana saya ditipu oleh customer tersebut. Nah, jadi untuk kronologinya di sini kan saya masih awam tuh untuk memulai driver apalagi Shopee Food di aplikasi Maxim. Setelah saya klik awalnya saya juga udah curiga bahwasanya kok berbeda Shopee Food yang biasanya saya terima ataupun saya lihat dari teman-teman saya. Jadi saya mencoba untuk mengklik dan memang betul di sini si nasabahnya langsung ngechat. Setelah saya minta orderan, itu nggak nyampe 2 menit atau 1 menit sih nasabahnya langsung ngechat, dia langsung minta nomor elektronik kita atau nomor WhatsApp kita. Dan memang bodohnya di sini saya langsung mengasih nomor WA saya. Kebetulan saya juga udah bergairah untuk mendapatkan orderan. Dan setelah saya mengasih nomor WA saya, dia langsung chat dari via WA dan di sini bisa saya tunjukkan. Di sini dia langsung remailing saya karena dari aplikasi Shopee tersebut juga sudah ada catatan bahwasanya apa saja yang akan kita belikan di Indomaret terdekat. Dia langsung menyuruh saya untuk membeli barang-barang tersebut. Kalau nggak salah itu kemarin ada 2 tisu dan juga 2 minyak kayu putih. Dan di situ dengan saya sifat yang sangat bergerak, saya langsung bersiap-siap untuk ke Indomaret terdekat. Dan setelah saya sampai ke Indomaret terdekat, saya membelikan tisu tersebut dan memfoto ke orangnya untuk mengkonfirmasi betul atau enggak, dan dia langsung jawab dengan fast respon betul sesuai dengan pesanan. Dan setelah itu saya membayarkannya. Di situ kurang lebih saya membayarnya itu 150 ribuan. Dan setelah itu dia tiba-tiba langsung ngechat saya lagi. Dia bilang, Mas, apakah Masnya bisa minta tolong untuk isikan OVO? Dia kirimkan untuk OVO-nya. Di sini saya sebenarnya udah ragu banget, dan inilah kesalahan saya dan juga kelalaian saya terlalu polos dan juga tidak menganalisis secara mendalam. Karena dengan iming-iming yang sebelumnya akan dikasih 100.000 untuk ongkirnya, saya dengan bodohnya top up si OVO-nya tersebut kurang lebih 300.000. Oke, dan setelah selesai itu dia memaksa saya lagi untuk ngisi yang kedua, OVO kedua. Di sini saya udah sebenarnya udah panik, apalagi uang saya yang 300.000 tuh udah masuk duluan ke rekeningnya, ke OVO-nya. Cuman di sini dia ngemaksa lagi untuk ngisi OVO yang kedua baru bisa saya antarkan ke tempat. Di sini saya juga udah sangat ragu, dan juga karena memang keraguan keraguan tersebut saya tiba-tiba telepon si customernya. Setelah saya telepon customernya, dia sebenarnya fast respon ngejawabnya. Langsung di sini saya buat teleponannya kurang lebih. Dia langsung konfirmasi sesuai dan juga tolong isikan OVO nanti dibayarkan kurang lebih 200.000. Di sini juga saya sudah ragu sebenarnya. Dan untungnya karena dari keraguan tersebut saya tidak mengisikan OVO yang kedua ini. Saya mencoba untuk inisiatif langsung ke tempatnya dulu, eh, mencari tahu apakah ini betul atau enggak. Dan di sini saya berakal atau berbohong kepada si customernya itu akan mengisinya secepat mungkin karena dengan alasan ingin mengambil uang dari ATM gitu. Karena di sini saya juga udah langsung packing barang, apalagi tisu dan juga OVO udah terisi 300.000. Saya langsung tertuju pada alamatnya. Kebetulan di situ ada hotel, saya lupa namanya hotel itu. Ini langsung saya spill. Saya langsung lacak ke situ naik motor kurang lebih 30 menitan. Dan memang mirisnya setelah sampai ke hotel tersebut, saya langsung parkirkan motor saya dan juga langsung masuk ke dalam hotel tersebut. Tiba-tiba saya tanyain si pelayan dari hotel tersebut, apakah orang ini ada bersangkutan, orang dengan nama yang bersangkutan ini tinggal di sini. Dan memang betul dia bilang tidak ada orang dengan nama bapak ini di sini. Kurang lebih namanya sama persis dengan yang video di TikTok itu. Jadi setelah itu saya langsung telepon lagi bapaknya. Setelah saya telepon, di sini ada videonya. Setelah saya telepon dia bilang, mana kamu belum transfer yang kedua kalinya? Saya bilang, Pak tolong turun dulu, nanti kalau bapak udah turun baru saya transferkan yang kedua kalinya. Di situ saya ceritakan. Tiba-tiba bapaknya tuh ngontok banget. Kenapa kamu nggak transfer? Tiba-tiba transfer lah, bilang gitu. Karena memang yang pihak pelayan hotelnya juga sebenarnya udah tahu mau ini bukan satu hal ataupun kejadian yang pertama kali, ini sebenarnya udah yang ke 1000 kali. Bahkan dia bilang sama aku, tiba-tiba yang FO lah ibaratnya front office-nya dari si hotelnya tersebut langsung ngambil handphone saya, minta saya update bang itu. Dia telepon, bapaknya di nomor berapa? Dia bilang gitu, di kamar 105. Dan memang betul kamar itu tidak ada di hotel tersebut. Saya di sini juga sudah sangat panik. Tiba-tiba bapaknya si FO-nya si hotel tersebut kebetulan cewek, dia langsung maki-maki, kamu jangan berbohong, kamu udah beberapa kali untuk membohongi si customer. Kasihan para driver-driver, dia berusaha pergi mencari uang, tiba-tiba kamu hanya berbohong untuk mengambil uang mereka gitu. Dengan bersikeras dia langsung maki-maki dan juga
Si customer juga dia maki-maki tapi ya gak ada gunanya juga, dan itulah penyesalan yang ya hanya kita bisa merelakan saja, ya mudah-mudahan ya Tuhan saja yang membalasnya kepada orang tersebut. Jadi itulah hal yang terpenting buat kalian, jangan pernah aktif di aplikasi Maxim, apalagi Maxim dengan Shopee Food, apalagi Drive Bike atau Bike Express itu nggak perlu. Mending kalian itu masuk ke Bike via hemat, di sini ada saya tunjukkan, mending via di situ saja kalau memang kalian mau aktif di aplikasi Maxim. Ya gitulah untuk pelayanan pelayanan di aplikasi Maxim yang memang untuk tingkat keamanannya itu masih sangat rendah, dan juga ini merupakan hal yang sangat merugikan apalagi bagi para driver-driver. Ya mungkin di situ kita hanya bisa mengikhlaskan ya. Semangat buat teman-teman yang sudah terlanjur, semoga digantikan dengan hal yang lebih besar lagi. Dan buat kalian yang baru mulai aktif di aplikasi Maxim, tetap berhati-hati, selalu perhatikan apalagi kecurangan-kecurangan dari customer di aplikasi Maxim. Nah itu aja mungkin informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih semuanya.